Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara memasuki minggu-minggu terakhir atau masa-masa terakhir di tahun 2025? Saudara mungkin saudara exciting. Saudara mungkin saudara penuh sukacita berkumpul bersama anggota keluarga yang lain. Namun saudara, mari di dalam segala hal yang kita sudah rancangkan, mari kita ingat terus akan Tuhan dan mari libatkan Tuhan di dalam segala kegiatan kita. Saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, sekali waktu saya suka sekali melihat BTS dari sebuah film, Behind the Scene. Bagaimana produser itu membriefing para pemain, para aktor, kemudian dia akan mengatakan kamera, roll, action. Saudara, ini sebuah gambaran tentang apa yang Yakobus lakukan di bagian akhir dari suratnya. Setelah Yakobus memberikan begitu banyak nasihat, begitu banyak peringatan, begitu banyak hal-hal yang harus mereka lakukan, maka di akhir suratnya Yakobus mengajak para pembacanya untuk melakukan tindakan dalam kasih atau love in action. Yakobus bukan hanya mengajak para pembacanya memiliki pengetahuan yang benar di dalam Alkitab, namun Yakobus juga mengajak para pembacanya untuk melakukan tindakan nyata berdasarkan kebenaran yang sudah mereka miliki. Saudara, ada dua hal yang menjadi dasar mengapa Yakobus kalau mau dikatakan menyerukan sebuah tindakan untuk segera dilakukan. Yang pertama saudara, Yakobus mengingatkan seriusnya akan dosa. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa sama-sama lihat dari kata menyimpang dari kebenaran. Saudara, kata menyimpang ini berbicara tentang sesuatu yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, kecil ataupun besar. Sedangkan kata kebenaran itu sendiri adalah sesuatu yang seharusnya, semestinya dilakukan tanpa kompromi. Jadi saudara, kalau mau dikatakan, Yakobus tuh ingin mengatakan bahwa orang percaya harus segera melakukan tindakan kasih, secara khusus kasih kepada sesama mereka yang menyimpang dari kebenaran. Meninggalkan sesuatu yang mereka harus lakukan, mengkompromikan sesuatu yang harusnya mereka lakukan, baik secara sadar ataupun tidak sadar, maka tolonglah mereka segera. Saudara, apa yang Yakobus sampaikan ini dikaitkan dengan ayat 20 yang dikatakan seperti ini, menyelamatkan dari maut. Saudara, Yakobus mengingatkan bahwa besar kecilnya dosa, kompromi yang dilakukan baik secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya itu adalah sebuah tindakan yang berakibat fatal. Atau dengan kata lain, dia menekankan seriusnya dosa. Yang kedua saudara, dia bukan hanya menekankan tentang seriusnya dosa, namun di dalam ayat yang ke-20, Yakobus luar biasa sekali menutup suratnya dengan kata seperti ini saudara. Dan menutupi banyak dosa. Saudara, bagian ini menekankan tentang besarnya kasih Tuhan. Seberapapun jauh engkau sudah menyimpang, kembalilah. Seberapa besar jarak yang sudah engkau tinggalkan dari kebenaran, tidak apa-apa, kembalilah. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua dosa dan kesalahan kita. Kasih Tuhan jauh melampaui segala pelanggaran yang kita lakukan yang menyakiti hatinya. Saudara, bukankah ini menjadi sebuah hal yang membuat kita harusnya berbahagia sebagai anak-anak Tuhan? Tidak ada kata menyesal dari Tuhan ketika Dia sudah memilih kita sebagai anak-anaknya.
Saudara, ini adalah sebuah panggilan. Seberapapun jauh mungkin hidup kita sudah menyimpang dan meninggalkan Tuhan, maka kembalilah karena ada sebuah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika memang tahun 2025 kita sudah lalui dengan begitu banyak hal yang kita kompromikan, maka mari kita bertobat. Maka mari kita membawa hidup kita untuk menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Saudara, bukan hanya itu. Mari kita pun menutup tahun 2025 yang sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi ini, juga dengan sebuah ingatan yang baik. Mengingat siapa saja orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah menjauh dari Tuhan. Saudara, milikilah kasih yang juga mau mendoakan, bahkan mengingatkan mereka untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Ingatkan pengampunan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup mereka. Ingatkan bahwa tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap anak-anaknya yang mau kembali. Saudara, saya suka sekali dengan apa yang diajarkan oleh sekolah anak saya. Saudara, itu adalah sebuah prinsip yang anak saya bawa, kemudian dia selalu bilang, sharing is caring, Mami. Saudara, kalau kita sayang sama seseorang, dan mungkin ada anggota keluarga kita yang belum percaya, belum mengenal kasih Tuhan, mari sharingkan kabar baik itu. Mari kita berbagi akan kabar baik yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berbagi akan sukacita yang kita alami ketika Tuhan Yesus lahir bagi kita. Saudara, sharing is caring. Mari bagikan akan kebenaran firman Tuhan, kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengakhiri tahun 2025 dengan sebuah semangat, dengan sebuah ungkapan syukur untuk terus membagikan kasih yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur ketika kami boleh memasuki hari-hari terakhir di tahun 2025. Tuhan, kami memohon agar Tuhan memberkati hidup kami dan memberikan keberanian kepada kami untuk saling membagikan kabar baik yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bukan punya hidup yang stagnan, namun kami punya hidup yang bergairah untuk membagikan kasih Tuhan. Mendoakan orang-orang yang mungkin dulu ada di dalam keluarga kerajaan Allah, namun karena satu dan lain hal, dia menjauh daripadamu. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami ya Tuhan. Berikan kesempatan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami sukacita tentang satu orang yang kembali kepada Tuhan. Tolong kami memiliki hidup yang bermakna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.